Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video kita sebelumnya, di mana dalam video kita sebelumnya kita sudah membuat sebuah entity relationship diagram menggunakan ERD Plus dengan studi kasus KRS atau Kartu Rencana Studi Politeknik Negeri Malang. Bagi teman-teman yang belum menyimak video tentang bagaimana membuat entity relationship tersebut, bisa melihat video saya sebelumnya. Kali ini kita akan membahas materi tentang data definition language. Sebelum kita membahas lebih jauh apa sih data definition language itu, kita harus mengenal dulu SQL itu apa. Jadi SQL itu adalah structure query language. SQL merupakan bahasa komputer standar American National Standard Institute yang bisa digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Perintah-perintah SQL meliputi kita akan dapat mengakses sebuah database atau basis data, kemudian kita bisa menjalankan query untuk mengambil data dari database atau basis data. Kemudian kita juga bisa menambahkan data, kita bisa melakukan perubahan, dan kita bisa menghapus data yang ada di dalam database atau basis data. Pada video kita kali ini, saya akan mencoba melakukan demonstrasi ya, tidak hanya sekedar teori. Jadi biar teman-teman lebih paham gitu ya, bagaimana cara membuat sebuah basis data. Mungkin kita mulai dengan mempersiapkan perlengkapan. Yang pertama, kita harus siapkan terlebih dahulu software bernama XAMPP, di mana XAMPP ini di bagian control panel di sini ada Apache dan MySQL. Sebenarnya kita hanya membutuhkan MySQL saja, akan tetapi bila kita menginginkan visual yang lebih enak gitu ya, kita harus mengaktifkan Apache-nya juga, dimana kita nanti bisa melihat di localhost phpMadmin. Kita buat database baru. Kita buat database bernama DB Academic Polynema. Kita create. Nah, kita sudah punya. Kita juga bisa membuat sebuah database melalui command prompt. Ketika kita ingin mengoperasikan command prompt ini, kita pastikan terlebih dahulu ketika kita menginstal XAMPP, kita letakkan di mana. Jadi apakah di directory C atau D. Nah, kebetulan saya meletakkan di C, di mana di sini ada XAMPP. Kemudian nanti kita akan masuk ke MySQL, kita masuk ke folder bin. Nah, disinilah yang akan kita akses menggunakan command prompt. Oke, kita mulai ya. Kita sudah berada di directory C, di dalam folder users, kemudian di dalam folder del. Kita keluar terlebih dahulu dengan mengetikkan cd common directory, kemudian slash. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke folder XAMPP, cd XAMPP common directory. Kemudian kita masuk lagi ke folder cd MySQL. Kalau kita ingin langsung ya, kita bisa langsung slash bin seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ketik perintahnya MySQL -u. Di sini kita akan mencoba masuk ke mainframe dari MySQL itu sendiri menggunakan user bernama root. Ketika kita menginstal XAMPP, user defaultnya itu adalah root. Oke. Ketika kita enter, kita akan mendapatkan sambutan gitu ya, selamat datang. Ketika kita sudah masuk di mainframe ini, kalau misalnya kita lihat di tampilan wizardnya, berarti kita sudah masuk di halaman ini. Ketika kita masuk di halaman ini, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melihat database apa saja yang kita miliki.
di sini kita bisa menggunakan perintah show database menggunakan S. Nah, ini adalah daftar database yang kita miliki. Kemudian tadi kita sudah membuat DB Academic Polynema gitu ya. Di sini ada di sini. Mungkin kita hapus terlebih dahulu. Kita tampilkan lagi. Kita lihat di sini DB Academic Polynema sudah tidak ada. Sekarang kita coba membuat sebuah database menggunakan bahasa SQL. Create. Oke, sudah berhasil. Kita tampilkan kembali. Nah, sudah ada. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah database, maka kita akan membuat sebuah tabel ya. Sebelum kita membuat tabel, kita harus memilih dulu tabel tersebut akan kita masukkan ke database yang mana. Jadi kalau kita menggunakan wizard, kita pilih dulu, kita refresh dulu ya. Kita coba masuk ke DB Academic Polynema, kita klik seperti ini. Nah, untuk masuk ke tampilan seperti ini, ketika kita menggunakan command prompt, kita menggunakan perintah use DB Academic Polynema. Nah, jika sudah, kita sudah bisa membuat sebuah tabel. Bedanya, kalau kita menggunakan tampilan wizardnya, kita tinggal ketik di sini, misalnya nama tabelnya adalah Prodi, program studi. Kita buat 2 saja. Kita coba go. Oke, kita sudah memiliki satu buah tabel dengan struktur sebagai berikut. Kode prodi, nama prodi, berdata variabel karakter, kemudian kode prodi sebagai primary key. Jika kita menggunakan command prompt, kita bisa melihat terlebih dahulu tabel yang sudah kita miliki. So, tables, kita punya prodi. Kita juga bisa melihat struktur tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat tabel mahasiswa menggunakan sintak SQL. Selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu apakah tabel yang kita buat sudah berhasil. Ternyata sudah berhasil. Kemudian kita cek struktur tabelnya. Nah, oke. Selanjutnya, apa itu DDL? Data Definition Language. DDL berfungsi untuk mendefinisikan database dan objek-objek seperti tabel, indeks, view, store prosedur, trigger yang ada di dalam basis data. Perintah-perintah DDL diantaranya create yang digunakan untuk membuat basis data, sudah kita praktekkan. Membuat tabel juga sudah kita praktekkan, dan objek-objek lain seperti primary key, origin key. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian yang kedua ada drop. Drop digunakan untuk menghapus basis data. Tadi sudah kita praktekkan menghapus tabel dan objek-objek lain.
Kemudian yang ketiga, alter, digunakan untuk merubah struktur tabel dan menambahkan key, primary key dan version key. Alter memiliki beberapa varian ya. Yang pertama, kita bisa menambahkan kolom dengan menggunakan perintah add. Kemudian kita bisa menghapus kolom menggunakan perintah drop. Kemudian kita bisa merubah tipe data menggunakan modify. Kemudian kita bisa merubah tipe data beserta nama kolomnya menggunakan change. Kemudian kita bisa merubah nama tabel menggunakan rename. Kemudian kita bisa menambahkan constraint, primary key, dan version key. Nah, apa itu constraint? Constraint adalah mekanisme untuk membatasi domain nilai-nilai yang diperbolehkan untuk sebuah kolom dalam tabel. Dengan memberikan constraint pada sebuah kolom, server database dapat menjamin beberapa kondisi, diantaranya datanya menjadi unik, kemudian nilai yang dimasukkan itu yang sudah terdaftar ya, kalau tidak terdaftar maka tidak bisa, seperti itu. Oke, kita coba langsung demonstrasikan. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Yang pertama, kita dapat melihat database apa saja yang sudah kita miliki. Kemudian kita bisa memilih database mana yang akan kita gunakan. Kita sudah memilih db underscore academic underscore Polynema. Kemudian kita bisa melihat tabel yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa melihat struktur tabel dari tabel yang kita buat. Kita akan coba terapkan bagaimana kita memodifikasi struktur tabel ini. Jadi contohnya saya akan coba menghapus jenjang 2 terlebih dahulu. Jenjang 2 sudah terhapus. Kita menggunakan drop column. Kemudian bagaimana ketika kita ingin merubah tipe data dari kode prodi. Berhasil dirubah. Kemudian bagaimana ketika kita ingin merubah nama field beserta tipe datanya. Oke, sudah berhasil kita rubah. Ketika kita menggunakan change, kita harus menggunakan format yang berbeda ketika kita menggunakan modify. Kalau kita menggunakan modify, kita langsung mengetikkan field, atribut atau kolom yang ada, kemudian kita tinggal mengganti tipe datanya. Tapi kalau kita ingin merubah field beserta tipe datanya, maka kita harus memasukkan terlebih dahulu field yang lama, kode prodi, kemudian yang baru kita tambahkan angka 2, kemudian ditambahi dengan tipe datanya. Kita coba kembalikan. Selanjutnya, bagaimana ketika kita ingin menambahkan sebuah atribut baru atau kolom baru, atau kalau di sini disebut dengan field. Berhasil kita tambahkan. Selanjutnya, kita bisa cek di browser kita. Kita klik db academic Polynema, kemudian kita klik signer. Nah,
Di sini antara mahasiswa dan program studi, di sini tidak ada relasi ya. Seharusnya antara mahasiswa dan program studi itu berelasi. Jadi kalau misalnya kita coba membaca relasinya, yang pertama, satu mahasiswa itu memilih satu program studi, sedangkan satu program studi itu terdapat banyak mahasiswa. Berarti berdasarkan konsep dari relasi, materi tentang relasi kardinalitas kita akan bahas di video yang lain. Kode prodi di mana dia sebagai primary key berada di mahasiswa sebagai origin key. Yang pertama, kita harus membuat dulu sudah berhasil ditambahkan, akan tetapi ketika kita refresh tetap belum terrelasi. Bagaimana caranya? Kita harus menambahkan constraint origin key. Kita coba tambahkan. Nah, sudah terrelasi. Kita coba membuat simulasi data. Sebenarnya proses bagaimana cara kita menambahkan sebuah data itu akan kita bahas di video yang lain. Tapi untuk menjawab bahwa data itu nanti unik, kemudian data itu harus dimasukkan sesuai dengan data yang sudah terdaftar, kita harus membuat beberapa data untuk memberikan gambaran. Pertama, kita harus memasukkan data di tabel prodi terlebih dahulu. Kenapa? Karena di prodi adalah tabel yang tidak memiliki origin key, sedangkan mahasiswa dia memiliki origin key. Kita coba masuk ke prodi, kita coba tambahkan lewat wizard. Kita masukkan misalnya, karena dia tipe datanya variabel karakter, jadi boleh huruf, boleh angka. Program studi 01, nama prodi teknik informatika. Data yang kedua, program studi 02, teknik komputer. Kita lihat dulu. Kita sudah memiliki dua data di sini, teknik informatika dan teknik komputer. Jenjang dan akreditasi kita kosongi terlebih dahulu. Kita coba masuk ke tabel mahasiswa. Kita insert. Misalnya kita memiliki mahasiswa dengan name 111, nama mahasiswa Lukman, alamat Bondowoso, kelas 2A. Kode prodi yang akan atau kode prodi yang boleh kita masukkan adalah data yang sudah ada di program studi, yaitu PS01 dan PS02. Tidak boleh yang lain. Data yang harus dimasukkan adalah data yang sudah terdaftar sebelumnya di program studi, yaitu PS01 dan PS02. Video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengolah sebuah data yang dikenal dengan istilah data manipulation language. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.